Baik, ceritanya begini Mas Hari. Saya lagi ngerjain sesuatu, nulis-nulis dan lain sebagainya. Kemudian masuklah ke kamar, saya duduk di situ. Nah, disitulah ada yang berbisik sama saya Mas Hari. Ada yang berbisik, bisiknya begini. Edi, waktunya kamu sudah di dunia sudah habis. Ini hari terakhir hidupmu, begitu. Saya yakin itu bukan jin ya. Saya yakin wallahu a'lam lah. Intinya saya yakin ini bukan jin lah. Sehingga ketika saya mendengar suara seperti itu, saya itu tidak berdaya. Mau teriak, mau ngomong, mau minta tolong ke siapa, itu tidak bisa. Tidak bisa. Sehingga tiba-tiba saya itu melihat badan saya itu sudah kaku. Ya, kaku. Itu. Jadi ketika tiba-tiba kayak orang ngerep-repan atau gimana? Ya. Jadi sebenarnya bukan kayak orang ngerep-repan Mas Hari. Sebenarnya ada proses di situ, ya. Ada proses itu di situ. Ada yang namanya proses sakaratul maut tetap ada. Yang maksud saya tiba-tiba itu ketika ruh ditarik itu kerasa. Setelah ditarik itu ruh itu kan keluar. Gitu. Jadi proses bagaimana sakaratul maut itu yang saya rasakan itu dari kaki. Ya Allah. Ditarik dari kaki. Dan rasa sakitnya itu, sakaratul maut itu seperti badan kita ditebas atau diiris-iris dengan ratusan pedang. Ya Allah. Atau ini kan Idul Adha nih. Ya kita bayangin saja kambing itu dikulitin hidup-hidup. Allah. Ditarik semua kulitnya itu rasanya seperti itu. Atau kita seperti parut yang pakunya panjang-panjang ditancepin tubuh kita terus ditarik seperti itu. Itu rasa sakit dari kaki itu. Dari kaki. Itu dalam keadaan Ustaz tuh ngerasain ini, ngerasain rasa sakitnya. Rasa sakit luar biasa Mas Hari. Ketakutan yang luar biasa. Dan ini juga ini penting. Kalau ingat itu ya Allah, mau bermaksiat sedikit pun tuh takut Mas Hari. Itu kayak kita ditunjukkan seperti proyektor layar lebar ya. Itu seakan-akan kita semua di proyektor itu melihat segala maksiat dosa yang pernah kita lakukan. Di bumi mana, di sudut mana, kapan kita bermaksiat, semua ditunjukin sama Allah. Di situ Mas Hari. Jadi kayak flashback semua tuh? Iya, flashback semua Mas Hari. Ingat semua dosa-dosa, malunya luar biasa. Apapun Allah tunjukkan di situ. Segala maksiat yang pernah kita lakukan, siapa yang kita sakiti, entah orang, entah keluarga, dengan lisan kita, dengan sikap kita dan lain sebagainya. Ini penyesalannya yang luar biasa yang menurut saya tak kalah sakit juga dari rasa sakit yang kita hari itu. Kemudian, nah ini benar dari hadis Rasulullah ketika sudah nafas di tenggorokan, itu ingat semua harta kita. Ya. Sampai supaya harta saya waktu itu dalam kondisi ya diuji dengan ekonomi. Sampai harta saya uang 1.000 pun di saku, di celana levis belakang pintu pun ingat. Seakan-akan saya tolong itu semua harta saya infakin untuk menebus dosa-dosa saya. Saya pingin harta saya yang tersisa itu saya pingin diinfakin untuk menebus dosa-dosa saya Mas Hari. Itu ketika sudah nafas rasanya sudah di sini. Itu apa ya? Saya rasakan sendiri tuh nafas dada itu nggak berdetak. Dada itu nggak berdetak, rasa sakit itu waktu sakaratul maut itu. Dan ruh itu keluar. Ketika keluar, saya seperti tertegun melihat jasad saya itu, badan saya itu kaku. Ya gimana mayat seperti itu? Nah itulah ternyata ketakutan itu bukan cuma ketika proses sakaratul maut, sampai ruh pun keluar, itu juga ada rasa ketakutan yang luar biasa. Nah ini nanti sebenarnya ini banyak kejadian Mas Hari. Mungkin nggak cukup saya jelaskan 1 jam 2 jam, tidak akan cukup seperti ini. Ini persis sebelum saya mendirikan pesantren. Ini juga yang menjadi energi saya, semangat saya mendirikan pesantren Tahfiz Motivator Quran Indonesia seperti itu. Ketika saya melihat jasad saya itu Mas Hari, tiba-tiba ada yang berbisik begini. Sebentar lagi kamu akan diurus, didatangin mungkar dan nakir. Itu juga nggak kalah mengerikan. Dengar nama mungkar nakir saja itu Mas Hari, itu mengerikan.
Saya lari ke sana kemari, saya cari orang minta tolong supaya ruh saya kembali, supaya saya selamat, supaya saya hidup lagi. Ya Allah, hidupkan saya 3 menit saja ya Allah, 5 menit saja ya Allah, supaya saya bersujud kepada Engkau, supaya saya bertobat kepada Engkau, supaya saya melakukan kebajikan-kebajikan. Itu kan terekam di dalam Al-Quran. Dan memang benar di dalam Al-Quran itu, ketika manusia yang wafat meninggal, dia mengatakan, kok hidup saya seperti hanya pagi saja, siang saja, sore saja. Dan itu benar-benar saya rasakan, Mas Ari. Dan ini lagi, Mas Ari, penting punya anak yang soleh soleha. Di situ ada kedua orang tua, ada orang tua suami istri, Mas Ari. Itu mukanya dibakar, hangus, kayak suster ngesot ya, kayak film susternya itu ngesot, Mas Ari, di bawah itu. Ustaz juga lihat yang di alam sana juga lihat. Semua itu banyak yang kita lihat, Mas Ari, banyak. Terus ada kerangkeng, besi-besi yang panas membara. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh kedua orang tua ini? Tahu nggak apa yang dikatakan? Ya Allah, anak saya melupakan saya, ya Allah. Saya mengandungnya, membesarkannya, melahirkannya, mendidiknya, dan dia sekarang melupakan saya, ya Allah. Aku terlupakan, ya Allah. Aku terlupakan hari ini. Itu merintih-rintih menangis, Mas Ari. Nggak didoain gitu? Nggak didoain sama anaknya. Mungkin anaknya juga bermaksiat di dunia. Ini penting mendidik anak untuk supaya akidahnya kuat, agamanya kuat, Qur'annya kuat sebelum yang lain-lain. Ketakutan saya itu nyari masjid, Mas Ari. Yang saya cari akhirnya masjid. Nah, ini penting umat muslim untuk cari masjid gitu kan ya. Cari masjid, saya masuk ke masjid, Mas Ari, adem, ada cahaya, Mas Ari. Duh, saya merinding tuh kalau ingat tuh, nangis saya, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal. Tapi orang nggak ada yang lihat? Nggak ada yang lihat saya sama itu. Nggak ada yang lihat saya. Terus di situ ada anak-anak muda yang lagi pegang Quran, Mas Ari. Yang lagi pegang Quran. Ya. Ada yang lagi pegang Quran, kemudian wajahnya bercahaya. Tuh rasanya tuh kayak tembus ke langit. Saya di pintu masuk itu kaget karena mencari pertolongan supaya saya hidup ke dunia. Saya ngeliat itu, nangis saya. Itu indah, mulia, berwibawa. Pokoknya dengan segala kemuliaan yang saya lihat tuh, ini asik banget nih orang gitu loh. Indah banget, wajahnya berseri-seri. Saya bertanya dalam diri saya itu bertanya, ada jawaban. Nggak tahu siapa, pokoknya ada jawaban, ada suara begini. Itulah orang yang hafal Quran. Itulah orang-orang yang mencintai Quran. Itulah orang-orang yang memperjuangkan Quran, Mas Ari. Itu bahasanya begitu. Itu bercahaya. Dan ini bahagia banget orang ini. Wajahnya berseri-seri. Saya jalan, tapi yang diantara yang paling bercahaya itu adalah gurunya. Ada kiai, seorang kiai di tengah itu yang ngajarin Quran. Itu yang paling bercahaya, Mas Ari. Saya pergi ke mimbar, tempat imam sholat. Saya sambil nangis, saya berteriak, Mas Ari, di situ. Saya nangis, ya Allah, berkali-kali saya ngomong, ya Allah, hidupkan saya walaupun 3 menit, hidupkan saya walaupun 5 menit. Kalau sebelumnya saya pingin taubat gitu, pingin beribadah sama Allah gitu. Tapi ini beda, saya mintanya sama Allah beda. Ya Allah, jika Engkau izinkan saya hidup di dunia 3 menit saja, 5 menit saja, saya ingin taubat, saya ingin zikir, saya ingin sedekah, saya ingin semua kebaikan-kebaikan saya sampaikan kepada Allah. Saya ingin hidup, ya Allah. Saya ingin balik ke dunia, ya Allah. Baru saya terakhir ingat dalam diri saya, ya Allah, jika Engkau izinkan saya hidup, ya Allah, 3 menit saja, 5 menit saja, ya Allah, izinkan saya hidup di dunia ini, ya Allah. Saya akan perjuangkan Quran hingga akhir hayat saya, Allah. Saya akan berjuang untuk Quran. Saya akan wakafkan hidup saya untuk Quran, ya Allah. Itu doa saya sama Allah, Mas Ari. Ketika saya berteriak, nangis sama Allah, itu menjid sama Allah, pokok pasrah total sama Allah. Saya sudah sampai lupa pada diri saya sendiri, sampai saya lupa siapa saya sampai lupa apa yang terjadi karena saya hanya hati saya, ya Allah, minta hidupkan saya di dunia. Saya wakafkan hidup saya untuk Quran. Saya akan perjuangan Quran sampai detak dan jantung saya yang terakhir, saya janji saya sama Allah. Tiba-tiba ruh itu balik, Mas Ari. Saya itu kayak lagi tidur, langsung bernyawa lagi. Saya bernafas, saya gemetar berjam-jam gitu, ketakutan malam ini.